Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan selalu kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman lagi ya, masih seputar mobil. Jadi saya mau berbagi dengan teman-teman atau mau mengulas mengenai water pump mobil ya, atau pompa air mobil. Nah, biasanya kalau water pump itu untuk umumnya ya, terkadang kalau mesin itu panas, overheat ya, bisa berkemungkinan karena memang ada kerusakan di water pump. Karena water pump ini adalah bagian dari sistem pendingin mesin. Itu yang mau saya bahas ke depan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan untuk stay dan tetap simak video ini sampai selesai. Sebaiknya jangan di skip ya teman-teman, karena saya akan memberi penjelasan sesuai pengalaman saya selama saya di bengkel. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan, terutama bagi pemula atau pengguna kendaraan yang masih awam ya. Dan setelah menonton video ini, semoga bisa sedikit menambah pengetahuan kita. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman ya. Tolong di subscribe karena channel masih baru teman-teman. Dan minta tolong juga untuk menonton iklannya yang pendek-pendek saja. Kalau iklan yang panjang tidak usah ditonton ya teman-teman, di skip aja. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya. Nah, jadi di sini saya sudah memberikan dua contoh water pump. Ini adalah water pump untuk Mazda Interplay ya. Ini contoh aja teman-teman. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Water pump ini adalah bertugas adalah memompa air ya yang ada di dalam sistem pendingin mesin. Jadi dia akan mengambil air yang dari radiator ya dengan cara menyedot lewat baling-balingnya. Ada baling-baling di belakangnya teman-teman ya, ada kipas. Yang ini aja yang lebih jelas. Nah, ini ada baling-baling kan di sini. Nah, ini apa, walaupun ini berbeda model ya, tetap sama-sama ya teman-teman ya. Ini ada baling-baling di sini. Maksudnya ini kipas ya, tapi bukan kipas angin. Ini untuk mengambil air ya. Nah, kemudian akan disuplai ke silinder head. Setelah itu diteruskan ke blok mesin, ke silinder head, kemudian diteruskan lagi ke radiator, kemudian kembali lagi begitu terus melewati termostat. Nah, biasanya ya kalau pada umumnya ya orang tahunya water pump itu bocor ya, mesti diganti. Nah, teman-teman mesti perlu ketahui ya bahwa water pump itu tidak selamanya bocor ya, karena ada water pump tertentu yang tidak disiapkan lubang untuk pembuangan atau lubang untuk ini ya. Saya langsung kasih contoh aja, coba perhatikan. Kalau untuk mobil Jepang pada umumnya ya water pump itu ada lubang di sini nih. Ya, coba perhatikan teman-teman. Nah, kalau yang masih awam ya, ini jangan coba-coba ditutup ya. Kalau di sini sudah ada rembesan air ya misalnya keluar, ini jangan ditutup ya. Itu sudah menandakan bahwa seal yang dalam sini itu sudah bocor. Nah, jadi jangan kalau nanti kita turunin terus waduh itu airnya bocor tuh dari lubang terus ditutup ini pakai lem gitu. Wah, itu jangan ya teman-teman ya. Itu kalau saya bilang konyol. Kenapa? Karena ini semacam informasi, memberi kita informasi bahwa si water pump ini sudah terjadi kerusakan di bagian seal dalam sini ya, sehingga air itu menetes. Jadi kita harus menggantinya dengan yang baru atau servis ya. Kalau teman-teman bisa servis atau teman punya saudara bisa servis, silakan, hanya mengganti seal aja ya kalau kasusnya bocor. Jadi sekali lagi, kalau ketemu yang ada lubang begini water pump ya jangan pernah ditambal dengan apapun, segera ganti saja dengan yang baru. Tidak semua water pump ya dilengkapi dengan lubang seperti ini ya untuk pembuangan. Contoh seperti ini nggak ada lubangnya teman-teman.
Coba perhatikan, ini nggak ada lubang sama sekali ya. Jadi kalau ini terjadi bocor, sudah pasti langsung jebol di seal ini di depan ya, kalau sudah parah. Nah, akan tetapi yang mau saya tambahkan untuk teman-teman ya, jadi water pump itu tidak selamanya bocor penyakitnya itu ya. Ada beberapa penyakit yang kita harus paham ya mengenai water pump ini. Nah, selain bocor, terjadi itu apa ya, di dalam sini itu ada dipakein bos-bosan ya, atau ya semacam kelahar gitu ya. Jadi dia berputar begini kan ya. Nah, ini berputar. Nah, seumpamanya tidak ada kebocoran ya, pokoknya nggak bocor lah gitu ya, oke, airnya nggak berkurang, tapi suara mesin kita berisik gitu, keras kencang gitu ya, itu berarti di dalam sini sudah terjadi kerusakan ya. Apakah itu di bagian bos-bosannya, atau memang kalau yang menggunakan bos-bosan rusaknya di situ, yang menggunakan kelahar itu rusaknya di lahar ya. Jadi dia udah berisik gitu. Nah, tapi kalau yang sudah lebih parah lagi itu terjadi oblak di sini ya, oblak, jadi goyang gitu ya. Nah, itu sudah pasti bocor ya, udah pasti bocor itu, walaupun sealnya masih bagus, karena ini goyangnya oblak udah pasti bocor, karena ini sudah kerusakannya sudah termasuk parah ya teman-teman. Nah, jadi kita harus paham kalau misalnya mesin kita ada terdengar suara aneh ya, tidak biasanya gitu ya, ada cara kita untuk mencari tahu di mana terjadinya suara kasar pada mesin mobil kita. Ya, ini karena temanya water pump, jadi saya akan coba mengarahkan teman-teman ya. Misalnya mesin mobil kita itu berisik ya, ada suara aneh lah gitu, seperti ngegerung atau apa pada saat langsam ya, tidak digas. Jadi kita langsam stasioner gitu ya, RPM 800 gitu atau RPM 1200 pasang AC, ada terdengar suara aneh. Nah, teman-teman coba caranya itu melepas fan belt ya, tali kipasnya kita copot, kita lepas semua fan beltnya nggak apa-apa, terus kemudian kita hidupkan mesinnya sebentar, kira-kira 1 menit aja kita hidupkan, nggak apa-apa tuh, nggak usah takut, nggak ngecas, nggak usah takut panas, nggak apa-apa. Nah, kalau kita menghidupkan, maksudnya gini, ketika fan beltnya kita lepas, mesin kita hidupkan, maka tidak ada yang berputar selain krek as ya, selain puli krek as, selain mesin sendiri yang berputar tuh tidak ada, karena ini kan bagian yang dipasang di luar ya teman-teman ya. Nah, tetapi ada juga mobil-mobil tertentu yang tidak bisa dilepas dari fan belt ya, karena water pumpnya itu sudah dibarengin sama timing belt. Contoh seperti Corona Absolute ya kan, contoh aja itu ya, Corona Absolute itu nggak bisa di ini, water pumpnya itu udah bareng ya, udah bareng sama timing belt, jadi kita tidak bisa melepas. Tapi teman-teman bisa melakukan itu untuk memastikan apakah berisik itu letaknya dari dalam mesin mobil kita, mesin utama ya, atau bisa juga karena dari bearing tensioner, atau bisa juga karena dari alternator. Semua itu kan berputar ya, semua berputar, jadi bisa menyebabkan bunyi ya. Sumbernya itu bisa macam-macam, bisa dari alternator, nah bisa juga memang dari sini water pump. Jadi kalau seumpamanya dicopot fan belt ya, kemudian suara berisik itu hilang, nah teman-teman matikan mesin, coba putar pakai tangan secara manual begini, satu-satu diputar ya. Kalau misalnya kita putar dulu yang terdekat aja dengan tangan kita, misalnya kita putar dinamo ampere misalnya, kita putar gitu ya, kita putar. Kalau misalnya dinamo ampere, oh bagus nih, nggak ada bunyi aneh-aneh, kita putar lagi yang lain, misalnya mungkin ada pompa power steering, coba putar, nggak apa-apa, pokoknya semua yang berputar yang berhubungan dengan puli kita putarin. Nah, sampai kita memutar di bagian sini ya teman-teman. Nah, kalau kita putar di sini sudah bunyi krok krok, udah agak rasa di tangan juga udah nggak enak gitu ya, udah kayak agak ngelawan gitu ya, kayak ini kan udah nggak enak nih diputar. Ini udah ada suaranya nih teman-teman. Ini ya, ini udah hancur di dalam ya. Ini karena memang saya di bengkel jadi saya sering ganti, jadi ini udah parah ya, udah hancur. Nah, kalau semuanya terjadi berisik, memang di sini sumbernya itu yang bikin berisik, teman-teman cepet-cepet segera perbaiki ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, teman-teman pasti jalan, kemudian air pasti berkurang ya. Kalau sampai oblaknya sudah banyak, berisiknya udah banyak ya, misalnya air berkurang, cepat-cepat bawa mobil ke bengkel. Sebisa mungkin teman-teman cepat ambil tindakan ya.
karena itu akan membahayakan mesin kita ya, dan yang kemudian akan menyita waktu kita. Seharusnya kita sudah tahu, kita cuekin gitu kan. Nah itu hati-hati. Jadi mengenai water pump ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, itu umum ya, yang mesti kita sebagai orang awam harus mengetahui teman-teman, bahwa water pump itu tidak selamanya hanya bocor saja penyakitnya. Bisa juga terjadi berisik di mesin, bisa juga terjadi oblak ya di sini berlebihan. Kemudian bisa juga disebabkan karena usia water pump ini memang sudah saatnya diganti ya, maksudnya ya. Jadi penyebabnya karena memang sudah lama ya. Jadi kita beli mobil second, kita nggak ganti, tiba-tiba kita mesti jajan lagi gitu water pump. Jadi teman-teman sekali lagi jangan cuek ya. Ini video saya buat sengaja untuk mengingatkan juga kepada teman-teman ya. Walaupun memang ini mungkin harganya agak lumayan mahal, tapi lebih baik kita ganti ini daripada kita mesti turun mesin. Kalau sampai mobil kita overheat itu kan bahaya, bisa turun setengah mesin, bahkan bisa semuanya. Banyak yang bisa terjadi. Jadi mungkin cuma 200.000 bisa jadi 2 juta, 3 juta ya kan. Nah teman-teman, jadi perhatikan bagian-bagian itu aja teman-teman ya. Water pump ini adalah bagian yang penting, bahwa dia berperan aktif untuk sistem pendingin mesin engine mobil kita. Oke teman-teman, kalau seumpamanya teman-teman ada yang kurang dari penjelasan saya ini, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar ya. Barangkali saya bisa membantu untuk menjawabnya. Itu aja yang mau saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Akhir kata, salam sukses selalu dari Rayudi. Thank you, jangan lupa tekan tombol subscribe. God bless, bye.